Atas permintaan netizen, video ini terjadi juga. Inilah pertemuan antara Dokter Gia dan Dokter Tirta. Halo semuanya. Bang Radit, Dokter Tirta. Akhirnya kita berjumpa. Baru mulai ada senyum-senyum dia. Dokter Gia, lama tidak berjumpa. Aduh, kenapa palsu banget mukanya? Enggak, ini saya halus loh. Halus kayak gitu? Iya, selama ini saya marah-marah tuh konten, dokter. Oh, gitu. Aslinya saya juga halus. Tapi lihat dong dokter Gia ya kan. Ini beneran halus. Karena duduknya begini. Oh iya, Dia duduk gini. Saya halus tuh orang. Ketemu sesama dokter kayak gitu. Enggak. Orang di depan aja udah ini kedengeran pas ngobrol sampai sini. Enggak, ini saya memang halus karena ya seperti ini. Iya, oke. Beliau 2 tahun lebih tua dari saya soalnya. Ternyata iya. Nah, inilah contoh efek emosi ya. Jadi lebih tua. Enggak, itu karena tekanan. Kelihatannya Anda yang lebih tua loh. Pernah marah nggak di IG nih? Pasti pernah dong. Gimana ya? Apa yang bisa bikin aku marah? Aku juga bingung. Yang penting semuanya kerjaan beres. Dan aku yakin soalnya aku sama Dokter Tirta itu beda. Beliau ini main karakter energy. Wih. Aku backstage energy. Enggak. Aku backstage energy. Enggak, apa yang buat marah? Gini deh, gini. Gimana tanggapan Dokter Gia kalau ada sejawat harusnya jaga malam bertiga, terus kan bertiga, gantian atau tidur ya? Iya. Saya ruang jaga tak kunci. Bangun jam 4.30. Ah, gimana coba? Udah gitu IG-nya brutal, berantakan. Tiba-tiba jam 2 datang banyak. Langsung kecelakaan misalkan. bias itu shock hypothalamic. Gimana? Shock hypothalamic. Udah nih kamu ngurus kartu Pokemon aja ya. Anda sebagai host dengerin aja udah. Bukan pengen terlibat juga. Jadi kalau aku jadi kepala IGD, yang aku lakukan adalah tiba-tiba dapat surat aja ke direktur. Nanti direktur yang ngasih peringatan. Kayaknya gitu. Langsung ada direktur. Wah, enak Anda. Ada direkturnya langsung. Jadi gak dimarah-marahin di tempat. Gak ditegur, gak diapain, langsung surat menyurat. Iya, ini ada titipan. Wah, untung. Untung Anda nggak di situ. Untung gak ketemu. Nggak, artinya kan walaupun kitanya ramah, bukan artinya kita bisa seenak. Iya. Oke, terus Riskan banget. gak pernah marah. Momen deh. Pernah gak ketemu pasien ngeyel? Masya Allah, itu mah hari-hari. Cuma Tiap kan hari. ternyata aku belajar kayak kemarin bang. Ibu ini tuh bener-bener ngotot, dok anakku ini disantet dok. Mantan suamiku ini belum terima aku ceraiin. Ini anaknya disantet. Oke. Oh ya bu, emang gimana gejalanya? Terus kata ibunya, dia cerita gejala, aku langsung tahu ini tuh TBC. Demam naik turun, keringat kalau malam hari, berat badan turun. Ibu, aku tahu makhluk halus apa yang dimasukin oleh mantan suami ibu. Oh ya dok, namanya adalah tuberkulosis. Gitu. Maksud aku Malah diikutin gitu dong. Maksud saya. Iya. Cerita saya itu. Oh iya, ini namanya Saya TBC. pernah ketemu kayak gitu. Beda. Tapi harapan aku dia ketawa, aduh dokter bisa aja. Dia bilang gini malah, apa dok hantu internasional mana itu dok? Oh, malah tuh karena susah disebutnya. Diikutin berarti dibawa ke. Tapi lama kan dok? Iya. Lama. Anda gimana? Saya singkat. Anda gimana? Misal ada pasien Datang ngeyel. nih pasien ngeyel nih. Ada beneran terjadi. Di puskesmas. Puskesmas aku turi. Datang ke dia, kadang intinya harus berobat 6 bulan. Dan itu kan obat ditanggung pemerintah. Kalau obat Iya, benar, EGC. gratis. Datanglah dia disuruh minum 6 bulan tuh ngeyel intinya. Udah tak terangin bla 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 bla. Yang dokter saya pas itu. Situ tanya, saya jawab. Ini udah gratis, udah dikasih tahu. Kalau ini gagal kalau obat membuat gagal ginjal, nggak mungkin diresepin gratis, bos. Ngerti? Paham kau? Kalau memang Paham mau, kau? paham digituin, tak gituin. Saya terangin baik-baik dari tadi, sudah terang ini, ya. Itu pasien di luar banyak. Kalau emang mau berdebat, keluar dari sini, nanti di debat, tunggu di depan, tak debat, ayo 2 jam, 3 jam. Wow. Ya, tinggal minum, gratis, beres, simpel. Datang lagi besok. Ngertos? G pak dokter, ulang. Coba dokter 7 menit. Dokter dia bisa. Paham kau. Bisa lagi. Boleh denger nggak? Paham kau. Ayo coba saya ajarin marah. Paham kau? Kayak nggak bisa dia. Paham kau? Dan dari tangannya itu begini. Enggak, Jadi aku pikir bener juga ya kok. Aku ngerasa emang beda banget sama dokter Tirta. Aku nggak bisa marah. Beliau hobi kan. Hobi marah. Aku fans MU, beliau Liverpool kan. Kemarin dengan polosnya DM, apa aku pakai jersey MU? Oh, doi. Oke, terus? Jadi aku pikir
ternyata sepertinya Bang, kita ini yin dan yang-nya Indonesia. Ide. Ini nggak cacian loh. Karena walaupun kita berbeda, kita punya satu kecintaan, yaitu edukasi masyarakat Indonesia Bang. Betul. Gitu. Cuman saya tahu, kayaknya saya masa depannya setruk kayaknya. Kopi marah-marah tuh. Pernah ingat istilah pato kanan pato kiri nggak dok? Ingat, itu kan waktu koas, itu pato tuh, itu pato gitu. Oh, gitu. ingat. Apa coba? Nggak tahu saya biar terlibat aja. Dokter termasuk yang koas rajin ya? Sangat rajin. Aku ganti-gantiin orang malah. Bener. Saya ya diganti. Berarti Anda. Saya tuh tapi kalau cocok. koas milih-milih stasenya dok. Oh, kalau menikmati baru jaga. Kalau dokter Gia yang paling suka stasa apa dok? Itu belum pernah dijawab di podcast lain. Dari semua koas stasa apa yang paling suka? Aku cinta tuh objin sama bedah, dua itu. Oh. Karena berhadapan dengan darah dan air mata gitu. Tapi darah dan air matanya juga kebahagiaan. Kan lahiran membahagiakan ya. Terus tapi kalau perdarahan dahsyat patah itu kan juga di bagian barat juga seru gitu. Oh, seru ya itu ya. Pendarahan Menghentikan perdarahan yang seru. Menghentikannya. Yang paling ditakuti stasa? Yang gak asik itu Yang paling ditakuti, takut banget. Pokoknya kalau kesini tuh wah capek atau paling kalau disuruh intinya kalau koas disuruh ngulang jangan deh. aku menikmati lagi semuanya. Nggak ada yang paling Enggak. mangga. Anu Nggak ada ada emang ya. berarti terbukti. Standar. Patonya pato rajin ini. Nah kan tadi kan dokter Gia bilang ini Anda sukanya apa pas koas? Pas koas saya tuh paling suka anestesi. Wah, itu seru Bang. Itu biusin stase orang. pertamaku. Apa Iya. serunya tapi bikin terbius? Karena ada tantangan, jadi bayangin dari ketika bius kita tuh harus masukin Laringoskop. laringoskop kita harus masukin intubasi. Dan kalau misalkan salah giginya, kalau misalkan orangnya nggak jago, Bisa itu patah bisa patah giginya. giginya. Dan bisa nggak bangun juga kan? Nggak bangun sih biasa digantiin residen untuk ininya. Yang susah itu kalau misalkan dia amandel Bang, amandelnya gede banget. Wah, itu setengah mati tuh masukinnya. Nah dari disitulah kenapa saya itu selalu edukasi sejak saat itu kenapa edukasi jangan bisa kalau bisa pasien tuh nggak overweight. Karena overweight dan obesitas itu Lipatannya itu dahsyat, susah itu. salah satu peberat kalau kita mau masukin intubasi amit-amit. Tapi sebelum kita intubasi kita juga dimanekin. Bam. Intubasi itu nggak sadar terus masukin gini loh. Nah nih. Karena leher kita tuh serem. lucu, kelihatannya kayak satu saluran, padahal di sini ada dua saluran yang berbeda, satu ke paru-paru, satu ke lambung. Nah, kita memastikan selang kita ini tidak masuk ke lambung, Oke. masuknya ke paru-paru dengan cara ngincer si pita suara kita. Oke. Kalau kelihatan aja, wah itu Aduh, bisa masuk. tuh dimasukinnya. Kebayang gua. Nah kalau Kebayang. misalkan dia obesitas itu jadi pemberat, berarti agak sulit untuk masuknya. Iya betul. Itu yang Anda suka kan? Paling suka. Yang Anda tidak suka. Bukan nggak suka, sebenarnya trauma. Kenapa tuh? Karena takut banget. Itu adalah stase anak. Oh iya itu juga berat tuh. Berat itu. Karena Kenapa berat? stase anak itu hope. Urusannya Dari lahir. Jadi kalau objin aku seneng karena ada pressure ya. Yaitu kelahiran. Ya pressure, jadi pressure kayak datang bukan berapa 3, 4 itu ya karena aku pernah jaga 2 hari setengah malam, jadi gantiin teman-teman, Oke. terus aku dapat case banyak. Jadi kalau sama objin masih Seru. seru, masih diajak ngobrol pasiennya masih enak. Nah kalau pasien anak kita tuh nggak bisa ngajak ngobrol. Pasiennya anak waktu lagi koas nih, datang umurnya misalnya 7 tahun, dikasih tahu sama dokter Tirta, si anak 7 tahun ini ngeyel, Anda apain? Gituin terus. Oh tapi kalau ada anak kecil ngeyel tuh malah kesenangan saya. Itu pernah kejadian di anakku sendiri. Nggak takut aku. Jadi anakku itu tiba-tiba usia 5 tahun kena balanitis. Wah, Apa tuh? gitu. Radang kepala penis. Oke. Jorok keproh, nggak tahu main apa lah itulah. Terus Sunat akhirnya. harus disunat, dia nggak mau. Kamu kalau nggak mau sunat, hilang. Paham kau? Wah, 3 gerakan tuh ya. Ya, hilang. Langsung dia datang ke dokter. Iya saya dibius. Itu efisien. Coba kalau beliau, efisien. kalau ketemu pasien ngeyel, nah ini kan pasti ibunya marah. Ibunya dipanggil, tenang bu, anak ibu ngeyel, Pak pulang aja. Nanti hilang semuanya. Satu persatu hilang, nggak sembuh. Biar aja. Ibu dukung saya apa dukung anak? Dukung Pak Dokter. Nggak punya pendukung kamu nak. Gimana nak? Hah? Mau lanjut gak? Nih, gedok. Ah gitu. Saya ternyata halus. Nangis ya, nggak tak gas juga. Apa tuh? Itu tiba-tiba apa? Tiba-tiba anak ngeyel. Dokternya galak. Oke, tak tung. Gitu, tak liatin video kucing. Dokter, lucu kan? Gitu. Oh, langsung Enggak. Bang, waktu aku mau lulus jadi dokter itu salah satu konsulen panggil aku, Gia duduk, ya dok.
Gia tahu nggak? Setelah kamu lulus ini, nanti masyarakat sekitar kamu suka nggak suka, kamu akan dianggap dewa tanda kutip oleh masyarakat. Oh, didengerin. Nah, makanya aku mau kasih pesan buat kamu. Kalau kamu jadi dewa, pertama jadilah dewa yang dimengerti oleh manusia bahasanya. Jangan cuma dimengerti oleh dewa-dewa lainnya gitu. Makanya aku tuh nancep banget di kepala. Oh iya ya. Karena kan aku belajar bahasa Latin kan bang. Dulu belajar bahasa Latin di kedokteran buat diagnosis. Ternyata aku baru tahu nama Gia artinya nyeri. Oh. Sefal kepala Gia. Jadi kalau ada pasien sakit kepala aku tulisnya sefalgia. Oke. Gia itu artinya nyeri. Nyeri Gia tuh otot, artinya nyeri. mialgia. Oh, Nyeri sendi, atralgia. Raditya 3 tuh artinya kepala batu. Enggak itu Anda ngarang Oh, gitu. ngarang. Nah, iya lagi bener ngarang. Mau ditipu barusan gue ya. Jadi aku bang, kayaknya memang ditakdirkan sebagai Gia Pratama pereda nyeri. Gitu Oh aja. iya ya bener ya. Nah, bercanda Gia juga. Pratama. Padahal kan Gia jadi tahu kan di mana? Gimana? Garuda Indonesia. Lah, Masa bener sih? apa enggak? Papa tuh pilot Garuda. Anak pilot. Oh, serius? Papa tuh pilot Garuda. Jadi dia tuh terlalu cinta kerjaan sampai nggak punya ide lain buat ngasih nama anaknya. Oh, serius Jadi pilot? kita singkatan dari Garuda Indonesia Airways. Oh, anak saya, bapak saya bang. Tambah kasih nama Tirta. Iya. Aturan nama Anda deposito. Kalau enggak liabilitas. Liabilitas lagi. Ketemu tadi pas di luar tadi atau sempat ketemu di acara lain? Belum, kita belum pernah ketemu. Aku cuma DM dia. Beliau ini ngebantuin aku waktu launching buku pertama nge-repost story. Jadi aku terima kasih buat Banyak kok, aku tahu beliau malah pas zaman Covid karena edukasinya terlalu soft. Terus ada netizen bilang, kenapa sih dokter Tirta nggak bisa edukasi kayak dokter Gia, dijawab gitu. Terus pas lihat kayak ketuker nyawanya. Yang Solo malah harusnya dokter Gia. Oh, Anda Solo. Solo memang kan. Oh. Tapi Solonya terlalu banyak bergaul dengan hal keras. Iya, Slipknot. Slipknot. Apa impressionnya tadi pas datang kan? datang pertama Pas itu. datang pertama ngelihat dokter Tirta. Iya sesuai sama yang saya bayangkan selama ini. Berarti langsung ngamuk dia di luar. Enggak gitu, Pak. Ya, kan sesuai yang dibayangin. Tegas. Oh, langsung berasa tuh. Ayo dokter. Ayo dokter. Woi, Salamannya kenceng nggak? kenceng. Enggak sih. Ya, saya kan pengen tahu. Boleh dong saya nanya. Masa saya nggak boleh nanya? Berarti biasa aja ya ngobrol sesuai. Ngobrolin apa sih Nggak, di beda, luar? beda. Saya dengar kok seru banget kan. Saya di dalam Kita duluan. bahas apa tadi ya? Seru banget kayaknya di luar. Bahas itu perjalanan karir. Woi. Oh, langsung. Karir langsung. Kalau dokter tuh gitu, angkatan berapa, S ini berapa, tinggi di mana, SIP berapa, ini berapa gitu. Iya. Oke. Tadi sih sebenarnya mau bahas pajak, cuma keburu mual dulu. Bahas pajak. Tanggal Oh, SPT. lagi lapor SPT. Iya. Sudah saya dadari. Ya lihat muka saya suram kayak banyak pajak saya. Iyalah mukanya suram. Orang ditulis di thread bayarnya 2 miliar. Lebih 2 miliaran. 2 miliaran. Iya. Oke, 2 miliaran. Iya kan, tapi lebih besar Mas Radit. Ayo kita lanjut yuk. Ya, kita berharap dimanfaatkan dengan baik aja Pak. Iya. Saya sih berharapnya dimanfaatkan dengan baik ke puskesmas harapannya. Selama puskesmas itu semua daerah masih ada Iya. kesenjangan, menurut saya itu belum ada penyerapan dengan baik. Iya. Oke. Sama damkar aku happy kalau ini. Jadi biar aku ikhlas nih bang. Heeh. Pajak aku ini buat BPJS kelas 3 sama buat damkar. Wah aku ikhlas tuh bang. Sama. Ini apa impresi? Iya, impresi tadi. Tinggi banget orangnya. Tinggi asli 180 ya dok. 183. Buset tinggi banget coy, sumpah. Tahu nggak tadi kan dia masuk. Anda kan Tak masih kira di luar. kontet. Dia baru masuk nih. Saya pikir kontet. Lu ngapain? Lu baru masuk udah ngomong sendiri. Kita nggak ada yang ngajak Asli dia tinggi ngobrol. banget. Nggak. Ya, tapi buat apa Anda masuk? Anda masuk nih. Gue pikir kontet. Apa kok tiba-tiba itu yang keluar? Karena selama ini dokter Gia, aku kan tahu dokter Gia itu dari 2020 dari medsos, dari Iya. Twitter. Dokter Gia itu terkenal Twitter kan hobi nulis. Nulis. Beliau tuh kalau di medsos kayak konten aja gitu. Kayak pendek gitu. Kok bisa Anda berasumsi? Karena nggak tahu. Cuma dari foto ada pendek nih Aku masa nggak pernah gitu. posting foto. Kayak foto Karena kan separuh aku terus. backstage energy. Aku tuh nggak pernah Sigma, kelihatan Sigma, muka. Nggak Sigma pernah- boys, Cuma tulisan doang aku bang. Sigma boys. Balik Nggak ke pernah Slipknot posting kali foto, ya. nggak pernah dipasih. posting video aku tuh bang. Pas ketemu langsung salaman. Wah, astagfirullah, dur tenan, Cuk. Maaf, Pak, Dok, itu bahasa Cuk, itu bahasa keren. Coba itu keren ya. Keren. Itu artinya lur saudara. Jadi kalau dokter Gia ketemu saudara, "Weh, Cuk." Ah, itu. Oke, makasih Cok. Aku ikutin nggak? Ya. Jangan.
Kan barusan gue bilang makasih Nggak, Cuk. itu hanya untuk saudara yang agak dekat aja. Nah, tadi gue bilang Cuk nggak Gak boleh. apa-apa, gak apa-apa kalau Mas Radit gak apa-apa. Kekaya soalnya. Apa hubungannya? Tuh lihat bedanya beliau sama saya. Ini jadi Dokter Gia itu ada ciri khas senior yang kalau kalau sejawat itu kan ini buat teman-teman ya, senioritas di kedokteran itu konotasinya harusnya positif. Oke. Karena kita tuh transfer ilmunya harus dari senior. Oke. Karena by experience. Ya. Nah, senior yang proper itu kayak gini. Yaitu? Dicatat lihat semuanya. Dicatat semuanya. Iya sih. Nah, coba saya. Saya juga nyatet. Oh, saya nyatet. Tapi Pikiran. main karakter. Saya tuh langsung nyatetnya di sini. Wih. Duh, mulai ngaco ya dia ya lama-lama ya. Umur saya kerja, beliau ini orang paling positive thinking kayaknya. Tapi emang positif banget. Dokter Iya. Gia emang kayak gitu orangnya. Oh enggak, saya negative thinking terus saya. Gini. Ingatan paling jauh Dokter Tirta bahwa Dokter Tirta hidup sama Dokter Gia tuh apa? Ingatan jauh tuh gimana? Gini, Aku contoh umur gue ya. 2 tahun waktu Gue ya, gue nggak tahu umur berapa nih. Ah. Tapi ingatan terjauh nih kalau kita mikir, kita bongkar lagi ingatan terjauh itu lagi gambar di rumah, terus ngeliat ke langit-langit, habis itu gambar lagi. Itu ingatan terjauh yang bisa gue tarik. Nah itu umur berapa? Gak tahu, kayaknya masih 2 tahun 3 tahun. Aku ingat umur 3. Ngapain? Aku ini lagi gini. Buder. Ingat aku. Itu di rumah lamaku di Ingat Baturan. Gramedia ya? Bukan. Oh, bukan. Di rumah lama. Bukan yang di Gramedia. Ya tahu, tapi pernah di Gramedia. Pernah juga? Itu tempat paling nyaman. Gramedia. Di rak buku. Bukan. Di WC-nya. Ya saya nggak tahu. Karena yang lagi rame, lu tau nggak yang lagi rame? Tahu yang Twitter. berak di lantai Gramedia. Di lantai Gramedia. Tapi ini menjadi konspirasi kenapa kok di tempat Gramedia itu hawanya nyaman. Jadi kebelet Ya nggak tahu, tapi bukan tempat buat juga. Tapi di nggak situ. di rak bukunya, di WC di Gramedia. Nggak, tapi di antara semua ingatan Itu hidup yang Anda, saya ingat. Kenapa Anda ingetnya soal bulat? Karena nya tuh bulat, coy kayak bakso. Jadi saya ingat banget, saya tuh 3 tahun gini. Set. Kenapa nggak di kamar mandi? Ya karena nggak tahu orang namanya umur 3 tahun, masa saya harus 3 tahun. Kamu Tirta. Iya nggak? Kan bukannya 3 tahun udah biasa. Bukan di kamar Ya nggak mandi. tahu itu, saya juga nggak tahu umur Itu 3. gimana sih? Masa aku harus tanya Tirta 3 tahun otaknya kayak apa? Mungkin otaknya kopong kali itu. Iya nggak tahu kan. Anda bisa nanya ke orang tua. Waktu itu saya Lagi nggak ada kali, lagi sendirian. Enggak, itu lagi orang nggak tahu tuh hari Minggu kok. nggak kok bisa tiba-tiba Nggak tahu. Pokoknya aku gini-gini, terus tainya keluar bunder. keluar. Terus yang kedua aku masih ingat banget di TK 0 kecil. Aku masuk TK 0 kecil aku Nah, ingat. itu. Itu aku nakal. Berak lagi nih. Bukan. Bukan. Itu temanku yang mau berak tak tendang. Semua ingatan Anda tuh Soal berak. Semua soal tai. Anda ingatan terjauh. Main Lego. Tuh jauh banget sama dia tuh. Positive thinking. Positive thinking banget main Ya Lego makanya lagi. iya sih. Main Lego. Main Lego. Kebelet berak nggak? Enggak sih. Coba tuh tayanya bulat gitu loh. Makanya sejak saat itu anakku tuh kuajarin. Tapi itu ada efek positif Tai ya. kambing kan bulat ya? Ya saya kambing sih bener. Tapi kan hubungannya sama tai bulat. Tapi- kan kurang serat kan berarti kan. Enggak tahu, aku enggak ingat. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena Bulat gitu. Anak kecil itu kan ususnya umur 3 tahun kan biasa tahu ususnya belum sebagus kita dewasa. Iya, dan lah. pendek. Oke. Jadi pendek. tainya tuh kotoran fesesnya tuh bisa jadi kecil-kecil gini kayak citos atau kayak bulat, tapi beraneka nggak mencret. ragam. Oke. Jadi gelundung dulu, terus Ya kan itu, Allah. mamaku aku inget banget, kok kamu di sini? Dan aku nggak inget habis itu ngapain. Misalnya dokter baru masuk, perawatnya kan lebih senior dari Iya, dia. pasti Itu dia- tetap harus nurut ya perawatnya ya? Enggak. Enggak, Oh, kita enggak yang juga. belajar sama beliau. Iya. Jadi intinya senior di rumah sakit itu bukan dari gelar, ini harus digarisbawahi. Iya. Oke. Tapi Durasi dari experience di situ. durasi experience. Oh, jadi dokter Gitu. juga nggak boleh malu nanya ke perawat Nggak kan? apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Nah, terutama infus. Infus. Berat loh, infus tuh susah loh. Apalagi yang bayi-bayi ya. Wah, susah itu. setengah mati. Kalau salah-salah plebitis. Apa tuh? Plebitis itu si venanya itu Jangan dikasih melebar. tahu, nggak usah dikasih tahu. Oh, biar saya kena. Ikut aja. Oh gitu. Saya tahu yang biru ya? Iya. Ya, membiru. Yang ini kan Infeksi DNWA. Ya bukan. Tahu, benar. Saya lihatnya itu tadi. Iya, tapi plebitis tuh jadi kalau Iya. pecah-pecah terus infeksi di pembuluh darah.
Oke, Untuk jahit-jahit mereka juga jago gitu. Jadi perawat. Nah, aku juga yakin nih butuh Menkes sih, tapi ya naikkan gaji perawat, kayaknya mereka butuh kesejahteraan juga. Itu tapi sangat sangat krusial di karirku. Aku tuh cara trik jahit kan laserasi namanya, kelahiran pasti laserasi kan. Jahit rapi itu yang ngajarin semua perawat. Iya. Terus cara nanganin jadi di perawat OK tuh ada perawat OK sama perawat anestesi. Iya. Ahli anestesi lah. Ya itu dia dibantu dokter anestesi itu dibantu peraganya anestesi itu. Nah itu yang ngajarin aku gimana caranya kalau trik ketemu orang sininya lehernya nggak bisa gini. Ya, Ya itu yang ngajarin Karena mereka. perawat. Itu Kenapa kuncinya lehernya banyak. nggak bisa? Karena terlalu banyak lemak. Makanya kan aku selalu bilang orang obes, ya kamu obes sih gak apa-apa, positive thinking. Ayo mau body, iya karena kamu belum gak sadar aja bang. Betul. Coba gak sadar, ketemu aku. Bahkan bang waktu pertama kali pertama kali jadi dokter, datang pasien nyeri ulu hati gitu. Karena perawatnya udah senior, dia mungkin udah saking experience-nya tinggi ya. Dok coba deh di EKG gitu. Serangan jantung itu jago. ternyata. Itu kan berarti kan by experience kan bang. Ya, jago. Soalnya kadang kalau saya lagi di rumah sakit tuh, misalnya ada perawat nanya, Sus, aku gini-gini. Oh nanti tunggu dokter aja. Oh. Itu juga. Oh tuh kalau juga ke kayak pasien gitu. beda. Kalau ke pasien memang beliau Jadi, tuh gak bisa ngeresepin. Menjaga Iya, iya, gitu, iya, menjaga iya. biar yang berwenang. Cuma kalau komunikasi mah gue Iya. intens. memang Sama perawat. kalau rawat luka, kalau misal diabetes, yang rawat lukanya udah kacau balau. Wih jago-jago tuh bang. Jago banget, kalah aku di situ. Rawat-rawat Tahu, luka itu telak. yang rapi. Jadi misalkan 2 minggu tuh udah kering gitu. Wah itu perawat-perawat. Pernah jago. rawat, aku tuh pernah rawat luka yang belatungnya langsung ratusan Iya. ribuan. Tuh. Oke. Dia cuma bilang, perawatnya cuma dari jauh. Dok bentar, tuh kamu jangan langsung megang, coba pakai glove. Wah kenapa? Diajarin semua. Dok siap ya, siap apa? Pas dibawa, keluar semua. Ah ya Allah. Belatung bang. Belatung. Itu pertama kali aku shock, beli sendiri tapi gak mau tahu. Pas tanya, lucu ya. Asli. Lucu ya, dipelihara sama dia. Iya, belatung tuh kayak protein. Ya nggak dimakan dari kaki orang juga sih ya. Iya. Aku bandingin aku jadi MU deh ya. Ya oke dok, gimana dok? MU itu dibantai sama Liverpool 7-0. 5-0, 4-0 tidak akan pernah aku lupakan. Ya. Sama Tottenham dibantai, sama City dibantai 3-0. Tapi aku tetap cinta. Karena aku yakin ketika malam sudah begitu gelapnya, langit sudah begitu pekatnya, apa yang terjadi berikutnya bang? Pasti terjadi berikutnya. Terbitnya matahari. Aduh, GGMU bang. astaga. Aku pakai sekarang. Anda pakai dari tadi. Dari tadi. Dari tadi panselnya pakai hitam. Gitu dong. Dari tadi. Bismillah bangkit. Iya, tahun ini bang. Ayo dong. Aku tetap menepati janjiku dok untuk pakai baju MU. Gimana melihat ini nih? Saya tuh kalau lihat jersey ini alergi mata saya. Langsung konjungtivitis. Gak apa-apa sih sama-sama merah juga sih Oh, iya. dilihat. Oh. Merah juga itu. Bengek tuh kayaknya dia tuh. Oh, ini kan jersey breathable. Bisa nafas ini. Iya, woy, keren Liverpool, keren. Bisa nih. Iya. Kira ada baju bisa bikin alergi mata. Wow, itu diagnosis baru tuh bang. Betul. Yang namanya MU setan cok diagnosisnya. Itu nama penyakitnya. Itu nama penyakitnya. Penyakitnya gejalanya halu. Terus halusinasi akut. Tekanan darah tinggi. Dan mulutnya tidak terkontrol. Itu kan di Anda semua.